gereja. Saya pun rindu sudah sampai di gereja. Kita pun rindu sudah melihat anak-anak nakal-nakal di atas pentas. Kita pun rindu sudah melarang-larang anjing masuk di gereja. Kita rindu itu semua. Walau bagaimanapun, mari terus kita berdoa supaya vaksin yang sudah dinampak sekarang, saya dengar-dengar 96% berjaya. Jadi kita terus berdoa supaya vaksin itu memang 100% berjaya dan dapat memberikan kita kesembuhan, bukan kesembuhan, kekuatan imun untuk melawan penyakit COVID-19. Kalau semua itu sudah ada, virus sudah tidak dapat melawan lagi, kita sudah kuat, saya percaya gereja kita akan penuh. Ada amin? Dan ya, kita berdoalah Christmas tahun ini walaupun dengan norma yang baru, kita semua menikmati arti Christmas yang sebenar. Bercakap tentang Christmas, nah hari ini, minggu ini saya tanya si Rickson, Gembala Rickson, Advent 1 sudah kayak itu hari ini? Saya bilang sama dia. Ya dia bilang iya lupa sudah kita. Nah minggu ini adalah kalau saya tidak silap Advent pertama untuk kita. Istri saya tanya, yang apa Mbak Advent itu maksud dia? Saya bilang saya tidak tahu. Tapi yang saya paham sedikit-sedikit adalah situasi di mana kita menyambut proses menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah sesuai dengan Advent pertama untuk kali ini, saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semua berkenan bersangkut paut dengan Advent pertama pada minggu ini. Tapi bukan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tapi apa maksud Yesus dalam hidup kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab kita. Apapun jenis kitab kamu boleh buka. Apapun terjemahan, yang penting terjemahannya betul. Jangan saya kitab palsu sudah. Nah, bercakap tentang palsu baru-baru ini ada 2-3 orang tanya saya. Orang tanya saya tentang yang kitab Injil dipesongkan. Saya rasa kamu pun tahu ini isu ini di parlemen itu. Jadi ada 2-3 orang tanya saya. Orang bilang kitab Injil dipesongkan. Saya jawab sama dia, ya betul, ada kitab yang sudah dipesongkan. Betul itu. Tapi saya minta dia, saya bilang kalau betul kau tahu apa yang kitab dipesongkan itu, bolehkah tunjukkan pada kami kitab yang dipesongkan itu? Tapi orang tidak tahu, orang tidak dapat jawab. Nah hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-7. Kitab kita ini adalah kitab yang membawa kebenaran. Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 hingga 15. Kita buka bersama-sama Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Kita habiskan ala-ala. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayat ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia, yaitu Yesus, menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah di sekitarnya. Dalam cerita ini ada 4 watak. Jadi saya mulakan dengan ini dulu sebelum
sudut penerapan yang paling penting. Dalam cerita ini bukan perumpamaan, ini cerita benar. Ini cerita benar. Dalam cerita ini ada 4 watak utama. Watak pertama adalah tentunya Yesus Kristus, Allah kita, Tuhan kita yang hidup. Yang kedua, janda. Seorang janda. Kalau janda itu perempuan, lelaki itu juga. Dan janda ini pula adalah bukan janda yang diceraikan. Janda ini adalah janda yang kematian suaminya. Ketiga adalah anak yang mati itu. Watak yang ketiga adalah watak anak lelaki yang mati. Anak ini pula adalah lelaki. Saya tertanya-tanya ketika saya menyediakan khotbah ini semalam. Ketika saya membaca, saya bertanya kepada Roh Kudus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa Yesus memilih anak lelaki? Kenapa bukan ditulis sana anak perempuan yang diusung mati itu? Nanti kita akan bahas. Itu watak yang ketiga. Watak yang keempat pula adalah orang berbondong-bondong. Apa maksud berbondong-bondong? Kalau dalam bahasa rumus itu apa itu? Penggunaan Huzudogi. Huzudogi itu. Berbondong-bondong mengikuti jenazah mayat yang diusung itu pula adalah lelaki. Jadi ada 4 watak. Empat ini menurut pengertian saya sesuai dengan tema hari ini, yaitu tentang kasih dan pemberian Christmas. Empat watak ini sebenarnya menerima berkat yang sama rata dalam cerita ini. Baik, kita tengok dulu latar belakang cerita ini. Latar belakang cerita ini adalah janda ini kematian anak lelakinya. Nah, mengikut sejarah. Nah, saya mulakan ini dengan sejarah, sebab kalau kita tidak tahu sejarah, tiada guna cerita ini. Mengikut sejarah orang Israel kah, orang-orang manakah budaya di dunia ini, pada zaman itu, bukan zaman kita, seorang wanita kalau dia janda kematian suami pada waktu itu, janda itu tiada nilai sama sekali lagi. Itu sebabnya Alkitab kalau kamu baca dalam perjanjian baru, perjanjian lama, apa-apapun dia tulis, perkara pertama yang harus dibantu oleh bangsa Israel bukan lelaki, bukan perempuan, bukan siapa-siapa, tapi yang pertama adalah janda-janda. Kenapa janda-janda? Karena pada waktu itu seorang wanita yang kematian suami dipanggil janda, tiada nilai sudah kehidupan dia, hanya dengan cara dia bernilai dengan satu syarat saja, dia mesti ada anak lelaki. Nah, dapat ikut sudah sih cerita dia ini. Saya rasa kamu mulai paham sudah apa yang saya sampaikan. Janda ini ketika dia mati, waktu dia jadi janda, dia hanya ada satu orang anak lelaki saja, satu saja. Malamnya dalam cerita ini pula, anak lelaki yang satu-satunya harapan dia itu meninggal dunia, bahkan sedang diusung, sudah mati. Kalau sudah diusung itu, kalau ikut kebudayaan orang Israel, biasanya mereka akan mengubumikan mayat itu bukan serta-merta, tidak. Dorang akan meratapi dulu. Jadi sahlah anak itu sudah mati. Apa yang terjadi? Nah, saya cerita sama kamu bangsa lain pula. Pernah dengar India? Ada kawan India? Puji Tuhan, di dalam keluarga kita ada beberapa orang yang terkawin orang India. Macam jiran kita orang India. Vedic. Kalau kamu pernah dengar tamadun Vedic, kebudayaan Vedic bangsa India, pada zaman dahulu, kalau wanita ini kematian suami, dia wajib dibakar bersama dengan suami dia, dipanggil mati suci. Dapat ikut gak cerita saya? Kalau wanita ini mati suami dia tidak boleh hidup lagi, dia mesti dibakar bersama dengan suami dia. Saya pikir-pikirkan, hanya orang India yang sanggup buat begitu. Kenapa? Setianya sampai mati, dibakar bersama suami. Saya pikir begini, pulang nanti saya bertanya istri saya, yang kalau mati yang kosong bukan. Oke, macam saya rasa dia akan jawab begini, siapa jaga anak kita? Itu alasan.
Tapi orang India dulu itu tidak alasan dia harus dibakar bersama. Tapi ada satu cara terkeluar daripada budaya itu. Kalau anak lelaki dia mesti ada anak lelaki. Itu sebab orang India dulu macam mana pun dia akan berusaha beranak sebanyak mungkin sampai ada anak lelaki. Anak lelaki ini yang akan menyelamatkan janda itu daripada dibakar. Jadi anak lelaki itu akan cakap begini, hei kau, tidak boleh dibakar mama aku ini, aku akan jaga dia. Jadi mama itu pun tidaklah jadi dibakar. Kalau dia ada anak lelaki dia wajib dibakar. Berbalik pada bangsa Israel yang saya sedang ceritakan tadi itu, janda ini satu-satunya harta yang paling berharga ada dalam hidup dia adalah anak lelakinya itu pula sudah mati, sah mati, konfirm mati, sudah diratapi dan tinggal di sumur dikubur, sudah mati. Janda ini penuh dengan kesedihan. Apalagi yang dia ada? Tidak ada. Tinggal kesedihan dunia lagi. Tiada apa-apa lagi. Dan yang lebih malang lagi, saya sudah tulis di sana, saya lupa cakap. Yang lebih malang lagi ikut budaya dulu. Kalau janda ini sudah mati, istri suami dia dan anak dia pun mati, semua harta yang ada pada dia, kayak macam mana dia pun, semua harta yang ada pada dia itu akan dibagi-bagi oleh saudara lelaki suaminya itu. Kalau tiada saudara lelaki suaminya, sepupu-sepupu suami dia itu akan menjana semua harta itu, dibagi-bagi. Jadi kau tinggal bingung saja. Sudahlah kaya suami aku, habis hartaku. Jadi tiada guna lagi bagi dia untuk hidup. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi apakah peranan Yesus dalam cerita ini? Kalau sudah kita tahu tadi sejarahnya tentang janda dan anak lelaki dan harta-harta itu, sekarang mari kita lihat apa janda ini dapat lewat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke berapa tadi itu saya lupa. Di dalam ayat yang ke-13 ada satu perkataan menarik di sana apabila tertulis, setelah melihat perkara itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Mungkin ramai antara kita baca ayat ini tiada makna. Kita hanya baca, iyalah bah, Tuhan Yesus itu dia hanya kasihan sama kita lah. Tapi ketika saya menyediakan firman ini, Roh Kudus jawab sama saya begini. Nah sini cuma kau tengok betul-betul ayat demi ayat. Ketika Yesus melihat anak yang diusung mati itu, tergeraklah hati Yesus karena belas kasihan. Nah mari saya tunjukkan pada kamu apa maksud di dalam ayat ini. Maksud di dalam ayat ini adalah Yesus sedang mengadaptasikan dirinya sebagai manusia biasa. Dia sedang menjelmakan diri dia daripada Tuhan menjadi orang biasa, yaitu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya ingin beritahu kepada kamu semua, Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa, amin. Maha kaya, amin. Maha pemurah, amin. Adakah dia saya ucapkan, wajibkah dia untuk tiba-tiba aku kesian di basi Nazirin ini? Wajibkah sebagai Tuhan? Tolong jawab. Tidak. Tidak atau iya? Tidak. Tidak. Siapa kita untuk diwajibkan Tuhan kasihan sama kita? Tiada. Tapi oleh karena Tuhan Yesus menjelmakan diri pada waktu ayat ini timbul, Yesus menjelmakan diri sebagai manusia, tergeraklah hatinya. Inilah maksudnya Trinity. Tuhan menjelma, bukan Trinity, inkarnasi. Tuhan menjelma jadi manusia. Ada orang persoalkan, Tuhan kamu itu lemah lah, dia jadi manusia. Saya bilang sama dia, saya bersyukur sebab Tuhan saya jadi manusia. Karena dia jadi manusia, dia mengerti keperluan kita. Amin. Karena dia jadi manusia begitu, dia paham kita punya
Dia bilang, timbullah belas kasihan. Disinilah ayat ini pula jadi hebat. Kenapa? Dia mengerti keperluan kita total, bukan sikit-sikit, total. Dia cari manusia. Dia pernah lapar, dia pernah marah, dia pernah kecewa, dan dalam ayat ini dia pernah belas kasihan pada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberian terbesar Yesus saat itu adalah pemberian nyawa kepada kita semua. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita ini tiada yang lebih berharga daripada nyawa. Yang setuju katakan amin. Saya selalu dengar orang cakap, banyak macam mana pun duit kalau mati sudah tidak guna. Saya bilang ya betul itu. Ada juga orang cakap, banyak macam mana duit pun kalau sudah sakit pun susah juga. Saya bilang betul juga itu. Tapi saya jawab juga, macam mana pun hidup kita di dunia ini kalau tiada duit pun tiada makna. Setuju kan tidak? Jadi duit pun penting juga sebenarnya. Ada orang kadang-kadang dia marah, kalau mau banyak duit pun susah dia bilang. Saya bilang sama dia, betul itu. Tapi tiada duit lagi susah. Setuju kan? Setuju. Jadi kita sebagai orang Kristen mesti mengerti semua itu harus seimbang. Tapi yang paling penting Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelajaran pada kali ini juga adalah Yesus juga memberitahu kepada kita semua bahwa nyawa itu boleh ditebus, boleh diambil, boleh dilahirkan semula, boleh ditimbulkan semula oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak agama di dunia ini, semua menawarkan keselamatan juga, semuanya bagus-bagus. Tapi satu-satunya agama yang saya tahu belum kita mati sudah masuk surga hanya satu. Tahu apa? Kristen. Belum lagi kita mati sudah Yesus janjikan surga. Ketika Yesus mati di kayu salib, ada seorang yang disalibkan itu. Dia bilang, Tuhan Yesus, jangan kau lupa kalau kau sudah mati nanti, tolong tempatkan aku bersama dengan engkau di surga. Apa Yesus jawab? Adakah Yesus tangguh-tangguh? Bilang Yesus, iya nanti kau mati sama-sama kita, jangan kau risau. Adakah Yesus cakap begitu? Tidak. Yesus jawab serta-merta, saat ini juga tempatmu terjamin di surga. Wow, hebat, luar biasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam cerita hari ini, Yesus Kristus bukan sekadar melihat belas kasihan untuk janda itu karena hartanya, tapi dia melihat sebenarnya anak lelaki yang ada pada janda itu merupakan nyawa janda itu. Jadi dia bilang, aku akan berikan padamu nyawa yang kau hendaki itu. Akhirnya apa? Anak muda itu lahir semua, hidup semua. Mari kita lihat ayat yang ke-11 sekali lagi. Ayat yang ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Ayat ini kalau kita baca biasa-biasa tiada makna. Tapi bila kita baca betul-betul, saya dapati perjalanan Yesus ke Nain ini bukan kebetulan. Ada banyak kali juga, ada juga beberapa kali. Kalau ikut pemahaman saya, tidak tahu kalau pemahaman Alkitab yang dalam-dalam sudah teologi. Tapi ikut pemahaman saya, ada juga beberapa kali yang Yesus tidak sengaja pergi ke tempat itu. Kadang-kadang dia disuruh, Yesus dibawa. Tapi pada ayat kali ini, ayat yang ke-11, dia bilang apa? Kemudian Yesus pergi ke suatu kota. Perkataan kemudian itu memberi pengertian bahwa Yesus memang merancang untuk pergi ke Nain. Bila saya pikir-pikir, apa yang Yesus mau rancang pergi di Nain? Saya lupa untuk mengkaji apa baik kota Nain itu. Semalam saya mau kaji tapi tidak sempat.
Nah, kita ada kerja rumah lah mungkin ini, macam gembala selalu buat kerja rumah di dalam dia punya rekaman-rekaman. Kota Nain itu apa? Besar dari kota Nain itu, kaya itu. Apa tujuan Yesus pergi di sana? Saja-saja kan yang ini. Rupa-rupanya Yesus memang merancang pergi ke kota Nain untuk memberi penglihatan kepada semua orang yang berbondong-bondong itu. Nah, saya sudah cakap tadi, janda itu dia dapat hidup dia balik. Itu berkat dia dapat. Christmas tahun ini apa yang kita dapat? Perempuan janda itu dia dapat balik hidup dia. Dia dapat balik kebebasan dia. Dia dapat balik harapan dia yang sudah hilang. Anak lelaki dia pula apa yang dia dapat? Anak lelaki itu dia dapat pula apa? Dia dapat hidup dia balik. Nyawa yang hilang itu diberi balik kepada dia. Nah, waktu yang keempat, orang berbondong-bondong itu rupa-rupanya Yesus merancang pergi ke Nain, menghidupkan harapan orang janda ini, memberikan hidup nyawa balik kepada anak muda ini yang berbondong-bondong pula apa yang mereka dapat? Mereka memuliakan Tuhan. Tapi ada satu ayat yang saya suka ada satu perkataan yang saya suka dalam ayat ini. Mari kita lihat semua ayat yang ke-16. Ini sesuatu rahasia yang besar untuk saya beritahu kepada kamu semua. Ayat ke-16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Saudara-saudara, inilah berkat yang diperoleh oleh orang berbondong-bondong itu. Yaitu yang pertama, ketakutan. Kedua, memuliakan Allah. Nah, saya ingat lagi, dulu masa khotbah ini disampaikan waktu itu saya remaja lagi. Pokoknya itu pastor itu bilang ketakutan. Dia bilang maksud ketakutan dalam ayat 16 ini bukan takut nampak hantu. Kalau kita ini malamnya bahasa Melayu ini tidak ada perkataan yang sesuai, Bang. Yang kita tahu takut ini takut hantu, dia takut karena marah. Tapi kalau ikut pengertian sebenarnya ini, takutnya ini adalah takut yang menghormati, takut yang memuliakan, takut yang kita tidak berani untuk mengatakan tidak. Bukan sebab takut sebab kanarotan, tidak. Dan yang apalagi yang orang berbondong-bondong dapat ini adalah mereka memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara, saya berpikir orang berbondong-bondong ini mungkin ramai antaranya tidak pernah melihat kebaikan Tuhan. Tapi selepas kejadian janda itu dapat harapan dia, anak itu dapat nyawa dia balik. Orang yang ramai ini melihat kejadian luar biasa itu, apa yang dapat? Hidup mereka dipulihkan, mereka memuliakan Tuhan semula. Saudara-saudara, semenjak Christmas Advent pertama ini, kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu sesuatu yang sangat besar untuk kita semua. Ada amin? Amen. Itu adalah pemberian terbesar untuk kita semua. Jadi apa yang situasi kita? Di mana kedudukan kita? 3 waktu tadi. Apakah kita ini ada di pihak janda yang sudah kehilangan harapan, yang satu-satunya yang kita ada sudah tiada? Asun boy, navina, atau yang itu. Yang begitulah orang punya bahasa kan. Nabi asun harapan. Apakah kita di sana? Ataupun kita di dalam kedudukan anak muda mati itu? Kerohanian kita adik, om yo komite itu ada yang aduh, nak ini kosipanku. Begitu baik. Minata ini sambayangku. Apakah kita anak muda itu? Ataupun kita yang berbondong-bondong itu tidak pernah lagi nampak kemuliaan Tuhan, tidak pernah lagi nampak yang bikin takut tentang Tuhan. Tapi hari ini setelah mendengar firman Tuhan ini, kita mungkin menjadi janda itu yang timbul balik ke harapan kita. Rupa-rupanya Tuhan merancang untuk sampai waktunya Dia mau melawan kita. Jangan risau, saudara-saudara yang saya kasih di dalam
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin lama sudah kau berdoa untuk anak kau, untuk suami kau, untuk penyakit kau. Lama sudah berdoa baik supaya suami saya bekerja rajin dari bisa bayar. Jangan risau, Tuhan sedang merancang itu perjalanan dia ke kota lain, ke kota hidupmu untuk diubah. Mati sudah macam mana supaya lebih cantik saja. Saya punya suami masih hidup, anak-anak saya masih hidup, istri saya masih hidup, tapi macam seakan-akan mati. Tidak ada buat apa-apa. Jangan risau, Tuhan Yesus akan merancang, pasti merancang untuk menghidupkannya semua. Dan untuk kali ini, walaupun dalam COVID-19 tidak ada mustahil untuk kita yang berbondong-bondong ini menikmati yang namanya kemuliaan Tuhan. Ada amin? Amin. Sebagai penutup kepada khotbah hari ini, saya mau kongsikan dengan kamu semua. Saya pernah khotbah di dalam gereja kita yang masih di atas gunung. Saya bilang, Tuhan Yesus itu lahir di dunia ini. Dia terjemahkan kasihnya itu L-O-V-E itu dieja dengan perkataan lain, ejaan lain, yaitu G-I-F-T, gift. Kalau kamu masih ingat, saya pernah khotbah ini. Yesus menerjemahkan love itu, kasih itu, L-O-V-E, Yesus ija sebagai G-I-F-T, gift. Kasih Yesus itu diterjemahkan sebagai pemberian, memberi. Saudara-saudara, Yesus itu lahir di dunia bukan sekadar lahir biasa, tapi dia memberi. Dia tidak mengambil, tapi dia memberi. Apa dia beri? Nyawanya. Jadi Yesus mengeja love itu, kasih itu bukan sebagai kasih semata-mata, tapi dia eja sebagai gift, G-I-F-T, gift. Nah, apa itu gift? Gift itu adalah G, glory. G huruf besar itu glory. Yesus lahir memberi glory kepada kita, kemenangan kepada kita, kemaksuran kepada kita. Ketika Yesus lahir di kandang domba, penuh dengan kehinaan. Tapi waktu dia dihina, kita semua dapat kemuliaan. Ada amin? Amin. Waktu Yesus dihina, waktu Yesus mati saja Yesus, kita penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Kalau tidak Yesus mati, kita tidak dapat kemuliaan. Tapi karena Yesus mati, kita ada kemuliaan. Haleluya. I pula adalah infinity. Kuasa Yesus itu tidak terhingga. Pemberian Yesus itu tidak terhingga. Dia tidak pernah tersekat-sekat, tidak pernah. Dia adalah infinity. Saya tidak tahu dalam bahasa Rumus itu apa infinity. Apa itu infinity Rumus? Ada Aiza. Infinity. F pula adalah Yesus menawarkan free love, unconditional love. Free love, dia memberi kita kasih yang percuma, kasih yang tanpa syarat. Nah, saya panjangkan sedikit satu nih. Manusia ini kalau kita memberi ada syarat terus. Jangan kau bilang tidak. Tidak, kalau aku bagi-bagi saja, kita menipu itu. Hipokrit. Manusia ini setiap kali kita memberi, kita sekecil-kecilnya pun selalunya kita ada apa itu? Ada syarat. Aku bagi motosikal dengan syarat kau jaga betul-betul di motosikal lah. Itu syarat dia. Saya bagi saya punya handphone. Saya bagi handphone saya. Oh, terima kasih Tuhan. Tapi dengan syarat kau buat saya di YouTube, saya bilang. Saya bagi si Marni, saya punya selipar. Marni, saya bagi kami selipar, tapi kau buat gak? Nah, itu syarat. Tapi Yesus ketika dia bagi itu kasih dia tidak pernah syarat. Dia bilang, kau terima atau tidak aku bagi. Tiada syarat. Kamu percaya itu? Yesus mati di dunia ini, semua orang terima atau tidak, Yesus sudah sediakan. Tinggal kau ambil lagi. Yesus tidak pernah cakap, aku mati ini, kamu terima wajib, Tidak.
Apa dia cakap? Kau terima, dia memang ada sana. Kau tidak terima pun dia ada sana. Kau terima pun dia ada sana. Jadi daripada kau tidak terima, bagus tapi kasih itu. Amin. Nah, itu unconditional love. Dia ada syarat. Yang terakhir, total. GIFT, glory infinity, free love, dan yang terakhir adalah total, penuh. Tidak ada separuh-separuh kalau Tuhan Yesus mengasihi kita. Tidak ada sedikit lagi penuh, tidak. Ketika Yesus mati untuk kita, dia tidak pernah mati separuh, tidak. Walaupun ada teori, oh iya Pak sudah ini. Ada teori bilang Yesus ketika dia mati itu dia mati separuh. Tidak tahu kamu pernah dengar tapi dari teori, tapi saya pernah dengar. Banyak kali saya dengar teori mati separuh. Waktu Yesus mati di kayu salib itu dia mati separuh. Kau mati sudah dikasih turun, lepas itu dia masih sembunyi, masih harta. Hari ke-7 dia hidup. Wah itu. Hari ke-3 hidup. Itu teori orang. Tapi kita tidak percaya itu. Yang kita percaya Yesus mengasihi kita sepenuhnya, total, penuh. Waktu dia mengasihi kita, semua dia bagi. Tidak ada ketinggal-tinggal. Saudara-saudara, dengan itu, waktu kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, iya saya tahu, bukan senang kita sebagai manusia mau bagi penuh. Ayat syukur kalau tiba-tiba Tuhan kasih bisik di telinga, mai susah juga itu kalau di dompet tinggal 10 ringgit, tiba-tiba dia bilang, kasih deh lagi 10 ringgit, penuh ini. Ayat tuh. Terus kita jawab, boleh kami tidak ada. Tapi Yesus ketika dia mengasihi kita, tidak ada separuh-separuh, penuh sepenuh-penuhnya. Ada amin? Jadi untuk Christmas kali ini, Advent pertama kita ini, mari kita sambut Tuhan Yesus Kristus itu sebagai kemenangan kita, sebagai kuasa yang tidak pernah kurang dalam hidup kita, sebagai kasih yang tidak bersyarat, dan kita terima Yesus penuh-penuhnya. Jangan lagi ada simpang-simpang itu perasaan tinggi marah, teringat-ingat lagi tinggi apa itu, tinggi macam-macam. Sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Matiku bilang kita harus berani cakap, kalau aku mati, aku bersyukur kalau aku mati bersama Tuhan Yesus Kristus. Macam berilah mereka, kita harus berani cakap, aku mesti mati bersama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah aku mati dalam apa keadaanku, satu saja yang aku harapkan, aku akan mati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Itu sejak untuk hari ini. Kita akan berdoa terus untuk sapa.